Hai minasang, kita akan belajar bareng lagi ya. Kali ini kita akan mengenal sistem pendidikan di Jepang. Yuk minasang, disimak ya. Minasang, kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi. Jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Perubahan tersebut mau tidak mau membawa dampak perubahan permintaan kualifikasi dan kompetensi pendidikan di Jepang. Untuk sistem pendidikan Jepang diatur dalam Fundamental Law of Education yang diterbitkan tahun 1947 dan terdapat revisi pada tahun 1999. Sistem pendidikannya terdiri dari 5 jenjang, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Jika ingin mengetahui bagaimana deskripsi masing-masing jenjangnya, berikut ini adalah ulasannya. Minasang, silahkan disimak ya. Berikut saya akan membahas jenjang pendidikan di Yang pertama, pendidikan prasekolah. Di Jepang, pendidikan prasekolah diperuntukkan bagi anak yang sudah berusia 3 hingga 5 tahun. Terdapat dua kategori dalam hal ini, yaitu kanak-kanak yang fokusnya pada akademik dan penitipan anak yang lebih mirip, seperti sekolah bermain. Berbeda dengan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah di Jepang berada di bawah pengawasan Kementerian Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Yang kedua, pendidikan dasar. Anak-anak di Jepang yang telah berusia 6 hingga 12 tahun akan duduk di pendidikan dasar. Sekolah dasar di Jepang memiliki 8 mata pelajaran, mulai dari pengetahuan dasar, kesenian, hingga ekonomi rumahan. Ada pula mata pelajaran studi terpadu yang berguna untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah di kehidupan. Yang ketiga, pendidikan menengah. Di Jepang, pendidikan menengah terbagi menjadi dua, yaitu SMP serta SMA dan masing-masing jenjang ditempuh selama 3 tahun. Untuk SMA dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sekolah menengah kejuruan atau sekolah diploma. Dalam bahasa Jepang adalah Senmon-gakkou, dan sekolah menengah umum yaitu Futsuka. Pengawasan pendidikan menengah di Jepang yaitu berada di level prefektur atau Kyoiku Inkai. Kemudian pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi di Jepang memulai tahun ajarannya pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya. Terdapat 2 semester dalam masa perkuliahan, yaitu semester awal pada April dan semester akhir yaitu di bulan Oktober sampai Maret. Pendidikan di Jepang sendiri terdiri dari 5 jenis lembaga, yang masing-masing akan diulas pada bagian artikel kali ini. Minasang, berikut adalah jenis lembaga pendidikan tinggi di Jepang. Disimak ya. Yang pertama adalah Koto Senmon-gakkou. Ini adalah nama lain dari College of Technology atau Professional Training College. Masa belajar dari jenjang pendidikan tinggi ini adalah 5 tahun, yaitu 3 tahun di jenjang pendidikan menengah dan dilanjutkan 2 tahun di jenjang pendidikan tinggi. Gelar yang akan didapatkan bagi siswa yang menamatkan pendidikan tinggi ini yaitu diploma. Jenis lembaga pendidikan tinggi di Jepang yang kedua adalah Senshu Gakkou. Specialized Training College atau Senshu Gakkou adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 8 bidang utama, yaitu kedokteran, teknik, budaya dan pendidikan umum, bisnis, sanitasi, pendidikan dan social welfare, fashion dan home economic, pertanian. Yang ketiga adalah Tanki Daigakkou.
Di sistem pendidikan Jepang mengenal yang namanya junior college atau Tanki Daigaku yang bisa ditempuh selama 2 sampai 3 tahun. Jika menempuh pendidikan selama 2 tahun, total SKS yang diperoleh adalah 62 SKS atau lebih. Sedangkan jika menempuh pendidikan selama 3 tahun, total SKS yang didapat yaitu 93 SKS atau lebih. Gelar yang didapatkan jika telah menempuh pendidikan tinggi junior college adalah sarjana muda. Selanjutnya, universitas. Lama belajar universitas di Jepang bervariasi tergantung fakultas yang diambil, yaitu mulai dari 4 hingga 6 tahun. Beberapa universitas di Jepang menawarkan program auditor agar mahasiswa non-reguler bisa mendapatkan kredit. Apabila sudah menyelesaikan pendidikan universitas, gelar yang akan didapatkan adalah sarjana. Namun, universitas juga terdapat pilihan program singkat non-gelar. Kemudian, pasca sarjana. Di Jepang, yang termasuk dalam pasca sarjana yaitu S2 yang disebut master, S3 yaitu doktor, dan program profesional yaitu master, juris doktor, master bidang pendidikan. Program pasca sarjana profesional adalah khusus bagi para profesional yang memiliki keahlian yang tinggi. Kemudian, para profesional tersebut dapat bekerja sebagai pemimpin di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Lama masa pendidikannya bervariasi tergantung dari jenjang yang dipilih, mulai dari 2 tahun hingga 5 tahun. Minasang, semoga informasi yang saya bahas tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Minasang, jika ada pertanyaan atau masukan, silakan kalian tulis di komentar ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.